Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gua mukadimah betulan. Jangan. Potong saja awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, betulan Pak. Woi, dari begitu Masa harus pakai begitu? Oh, kamu. Nggak bisa pakai begitu nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi Bapak Rifi Al-Azhar Eskom Mkom, dan yang saya cintai teman-teman kelas saya SIA yang saya sangat banggakan. Baik, di sini saya dari kelompok 5 sebagai moderator akan membuka presentasi kami. Presentasi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan studi kasus kontrol akses dan audit database. Apa itu kontrol akses database? Nah, kontrol akses database adalah suatu mekanisme keamanan yang dirancang untuk mengatur dan membatasi siapa saja yang dapat mengakses, melihat, serta memodifikasi data yang tersimpan di dalam sistem database. Prinsip utama dari kontrol akses ini adalah memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak dan otorisasi tertentu yang dapat melakukan tindakan terhadap data, sehingga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tetap terjaga. Nah, dalam penerapannya, kontrol akses database melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu proses identifikasi untuk mengenali identitas pengguna, autentikasi untuk memverifikasi keaslian identitas tersebut, biasanya menggunakan username dan password, serta otorisasi untuk menentukan hak dan peran apa yang dimiliki oleh pengguna tersebut di dalam sistem, seperti hak untuk membaca, menulis, memperbarui, serta menghapus data. Selain itu, sistem kontrol akses ini biasanya dilengkapi dengan mekanisme audit dan login yang mencatat setiap aktivitas pengguna di dalam database, sehingga setiap tindakan dapat dilacak untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan data. Dengan adanya kontrol akses yang baik, organisasi dapat mencegah kebocoran informasi, serangan cyber, dan kesalahan manusia yang dapat merugikan, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan data berjalan sesuai kebijakan dan standar keamanan yang telah ditetapkan. Next. Kemudian model kontrol akses di sini ada 3. Yang pertama, DAC atau Dictionary Access Control adalah model di mana pemilik data atau objek memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dapat mengakses data tersebut dan jenis akses apa yang diizinkan. Dengan kata lain, keputusan akses bersifat dictionary atau tergantung pada kebijakan pemilik data. Contohnya, seorang pengguna dapat memberikan izin kepada pengguna lain untuk membaca atau mengedit tabel tertentu dalam database. Dan yang kedua ada MAC atau Mandatory Access Control, merupakan model yang lebih ketat karena seluruh hak akses ditentukan oleh sistem atau administrator keamanan, bukan oleh pemilik data. Setiap objek,
seperti file atau tabel dan subjek pengguna memiliki label keamanan tertentu dan akses hanya diberikan jika level keamanan pengguna memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Model ini banyak digunakan di lingkungan yang membutuhkan keamanan tinggi, seperti militer atau lembaga pemerintahan. Dan yang terakhir itu ada RBAC atau Role Based Access Control. Mengatur hak akses berdasarkan peran atau role yang dimiliki oleh pengguna dalam suatu organisasi. Setiap peran memiliki serangkaian hak akses tertentu yang tidak bisa diakses oleh role lain, dan pengguna mendapatkan izin sesuai dengan perannya. Misalnya, seorang admin memiliki hak untuk mengelola seluruh data, sementara user biasa hanya bisa melihat data tertentu. Model ini sangat efisien untuk organisasi besar karena memudahkan pengelolaan izin tanpa mengatur setiap pengguna secara individual. Secara keseluruhan, ketiga model ini membantu menjaga keamanan database dengan cara yang berbeda, dari yang fleksibel hingga sangat ketat dan terukur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang sangat spesial. Ini dia. Dengan hormat, tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilahkan. Baik, perkenalkan saya Muhaikal dengan NIM F5214003. Nah, di sini saya akan membahas apa itu audit database. Nah, audit database itu sendiri adalah proses memeriksa, mencatat, dan mengawasi semua aktivitas yang terjadi di dalam sistem database. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data di dalam database tersebut tetap aman, akurat, dan digunakan dengan cara yang benar. Sederhananya, audit database itu seperti kamera pengawas CCTV yang ada di dalam sistem data. Jika ada seseorang yang membuka, mengubah atau menghapus data tersebut, maka proses audit akan mencatat siapa yang melakukannya, kapan dilakukannya, dan apa saja yang diubah. Nah, audit database ini memiliki tujuan utama seperti menjaga keamanan data. Jadi, audit memastikan tidak ada pengguna yang mengakses data secara ilegal atau tanpa izin. Kemudian yang kedua, menjamin integritas data. Artinya, data tetap benar dan tidak dimanipulasi. Jika ada perubahan, bisa dilacak siapa pelakunya. Ketiga, memenuhi kepatuhan. Banyak perusahaan harus mematuhi peraturan seperti Undang-Undang ITE atau GDPR di Eropa yang mengatur perlindungan data. Audit membantu memastikan perusahaan tidak melanggar aturan tersebut. Kemudian yang keempat, mendeteksi kesalahan atau serangan. Audit membantu menemukan bug, kesalahan sistem, atau upaya peretasan hacking lebih cepat. Dan yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas pengguna. Karena setiap tindakan tercatat, maka pengguna akan lebih berhati-hati saat mengelola data. Kemudian, apa saja yang dapat dicatat di dalam audit database tersebut? Jadi, biasanya di dalam audit ini tercatat beberapa hal penting seperti siapa pengguna yang melakukan aktivitas, kapan aktivitas itu dilakukan, kemudian apa yang dijalankan, misalnya seperti delete, update, ataupun insert. Data apa yang diubah, ditambahkan atau dihapus. Hasil dari aktivitas tersebut apakah berhasil atau gagal. Nah, contoh sederhananya, misalnya ada seorang admin yang menghapus data pelanggan bernama Budi. Maka sistem audit akan mencatat tanggal 7 November 2025 user admin 1 melakukan delete pada tabel pelanggan data Budi.
Nah, apa saja manfaat-manfaat dari audit database ini? Yang pertama, perusahaan dapat melacak kesalahan data. Misalnya, jika data pelanggan hilang, bisa diketahui siapa yang terakhir mengaksesnya. Kemudian yang kedua, melindungi data penting. Audit membantu mencegah kebocoran data sensitif seperti data keuangan atau data pribadi. 3. Membantu dalam investigasi. Jika terjadi penyalahgunaan atau kejahatan cyber, catatan audit bisa jadi bukti penting. Nah, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan sistem database di sebuah bank. Setiap pegawai yang membuka rekening nasabah akan tercatat. Kalau ada perubahan saldo atau transfer besar, sistem tahu siapa yang memprosesnya. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan data nasabah dan menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi, secara singkat, audit database adalah sistem pengawasan dan pencatatan aktivitas di dalam database yang bertujuan untuk menjaga keamanan, integritas, dan keakuratan data. Dengan audit, semua tindakan pengguna bisa ditelusuri sehingga data perusahaan tetap aman dan transparan. Kemudian saya akan membahas sedikit hubungan simbiosis. Nah, jadi hubungan simbiosis dalam audit database menggambarkan kerjasama yang saling bergantung antara berbagai komponen yang ada di dalam sistem, yaitu database, sistem auditnya, pengguna, dan auditor. Keempatnya memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi agar data tetap aman, akurat, dan mudah diawasi. Database ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama data yang menjadi sumber informasi bagi sistem audit. Sedangkan sistem audit bertugas mencatat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna, seperti siapa yang mengakses datanya, kapan perubahan dilakukan, dan apa yang diubah. Di sisi lain, pengguna atau admin menghasilkan data dan aktivitas yang akan diawasi oleh sistem audit, sementara auditor atau tim keamanan menggunakan hasil audit untuk menganalisis apakah ada kesalahan, penyalahgunaan, atau ancaman terhadap keamanan data tersebut. Nah, hubungan ini dapat diibaratkan seperti simbiosis mutualisme, yang dimana setiap komponen saling menguntungkan dan bergantung satu sama lain. Tanpa sistem audit, database tidak akan memiliki pengawasan yang kuat, sedangkan tanpa database, sistem audit tidak akan memiliki data untuk dianalisis. Oleh karena itu, hubungan simbiosis dalam audit database mencerminkan keterpaduan antar unsur dalam menjaga integritas, transparansi, serta keandalan data di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herdiawan Timpo. NIM saya itu F5224016. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah studi kasus tentang kejahatan cyber yang dilakukan oleh mantan karyawan perusahaan ekspedisi. Kasus ini terjadi pada tahun 2025 dan pelakunya itu bernama Salan Nasution. Ia berusia 36 tahun. Ia merupakan mantan karyawan bagian scanner di sebuah perusahaan ekspedisi. Setelah dipecat, Salan ini merasa sakit hati terhadap perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya. Dalam masa kerjanya, Salan memiliki akses terhadap akun Gmail perusahaan yang terhubung langsung dengan akun Shopee Seller bernama Pro Seller milik toko online MR Moto Shopee 58. Setelah diberhentikannya, ternyata akun Gmail perusahaan tersebut belum dihapus dari perangkat pribadinya, yaitu handphone Realme RMX 2163. Melihat kesempatan ini, Salan ini kemudian memanfaatkan akses tersebut untuk mengubah data penting pada akun Shopee, seperti nomor handphone dan nomor rekening bank yang terdaftar. Ia mengganti rekening perusahaan dengan rekening pribadinya, sehingga uang hasil penjualan toko online tersebut langsung masuk ke rekeningnya sendiri.
Aksi ini dilakukan sebanyak 4 kali dengan total uang yang berhasil dicairkan mencapai 30,5 juta. Tindakan tersebut baru terungkap setelah admin Shopee Pro Seller mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan berupa pencobaan perubahan nomor handphone dari perangkat yang tidak dikenal. Sehingga dari akibat perbuatannya ini, Salan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, junto pasal 66 ayat 1 KUHP, serta UU RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE nomor 11 tahun 2008. Sehingga ia terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari kasus ini kita dapat mengambil pelajaran penting mengenai keamanan data perusahaan, terutama dalam mengelola akses digital seperti email, akun marketplace, dan sistem internal. Setiap perusahaan sebaiknya segera menonaktifkan seluruh akses digital mantan karyawan yang sudah keluar agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tindakan kriminal. Oke, tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Kameranya dipotong-potong ya. Tunggu Kamu. salah dulu ikut. Mirip kan? Tunggu. Sebentar sini aja. Salah. Nah, baik. Selanjutnya saya ribut sekali Bang ya. Teman-teman boleh diam dulu. Bisa teman. Nah, baik. Selanjutnya saya Putra Madani Maruf dengan NIM F5212418. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kegagalan kontrol akses dan kegagalan audit database. Nah, dua hal ini sangat penting dalam keamanan sistem informasi, karena jika gagal diterapkan, data perusahaan bisa dengan mudah disalahgunakan atau diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang pertama itu masuk pada kegagalan kontrol akses. Kontrol akses berfungsi untuk mengatur siapa yang boleh masuk ke sistem dan sejauh mana mereka bisa mengakses data. Boleh diulang? Boleh ulang? Anu saya nanti di-cut. Saya tidak bisa masuk yang ini terus. Tunggu sama gitu. Sabar. Langsung kumpul sangat terus Jangan. itu dari salah-salahnya itu dulu kenapa? Semulai sudah Kak? Semulai sudah Kak? Oh. Wih, lama ini guys. Sudah? Nah,
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Pertama-tama, perkenalkan saya dulu. Perkenalkan, saya Putra Madani Ma'ruf dengan NIM F5212418. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahas tentang kegagalan kontrol akses dan kegagalan audit database. Nah, yang pertama itu, dua hal ini sangat penting dalam keamanan sistem informasi. Karena jika gagal diterapkan, data perusahaan bisa dengan mudah disalahgunakan atau diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita masuk pada kegagalan kontrol akses. Nah, kontrol akses ini berfungsi untuk mengatur siapa yang boleh masuk ke sistem dan sejauh mana mereka bisa mengakses data. Namun, dalam praktiknya sering terjadi beberapa bentuk kegagalan. Yang pertama itu user deprovisioning gagal. Ini terjadi ketika akun pengguna sudah tidak aktif, seperti karyawan yang keluar tidak segera dicabut hak aksesnya. Akibatnya akun lama tersebut bisa digunakan untuk mengakses data penting bahkan setelah orangnya sudah tidak bekerja di perusahaan. Hal ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kebocoran data dari dalam. Nah, yang kedua itu tidak ada multi-factor authentication atau MFA. Jika sistem hanya mengandalkan password, maka keamanannya sangat lemah. Password bisa ditebak, dicuri, atau diretas dengan menambahkan lapisan keamanan seperti OTP, sidik jari, atau kode verifikasi. Risiko akses ilegal dapat diminimalkan. Nah, lalu yang ketiga itu role based access control tidak ketat. Nah, artinya hak akses pengguna tidak disesuaikan dengan perannya. Misalnya, staf biasa bisa menghapus atau menghapus atau memodifikasi data yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh admin. Lalu tanpa pengaturan hak akses yang ketat, sistem menjadi rentan terhadap kesalahan maupun penyalahgunaan data. Solusinya adalah menerapkan prinsip least privilege, yaitu setiap orang hanya bisa diberi akses sesuai kebutuhan pekerjanya. Nah, lalu masuk pada kegagalan audit database. Nah, selanjutnya adalah audit database. Audit ini berfungsi untuk memantau dan mencatat semua aktivitas di dalam sistem agar kita bisa mengetahui jika terjadi pelanggaran atau aktivitas mencurigakan. Nah, yang pertama itu tidak ada alert untuk aktivitas mencurigakan. Nah, tanpa sistem peringatan otomatis, kita tidak akan tahu jika ada pengguna yang mengakses data dari lokasi asing atau menghapus data besar-besaran. Nah, sistem seharusnya bisa memberikan notifikasi secara real time agar tindakan pencegahan bisa segera dilakukan. Nah, lalu yang kedua itu ada audit log yang tidak dipantau. Nah, audit log itu seperti kamera pengawas di dalam sistem. Nah, kalau datanya hanya disimpan tanpa pernah diperiksa, maka tidak ada gunanya. Kita bisa melewatkan tanda-tanda serangan yang sebenarnya sudah terekam di log tersebut. Nah, yang ketiga itu keterlambatan deteksi. Nah, ketika sistem tidak mampu mengenali serangan dengan cepat, dampaknya bisa sangat besar. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi pelanggaran, semakin sulit juga untuk memulihkannya. Nah, oleh karena itu, organisasi perlu memiliki sistem pemantauan otomatis yang bisa mendeteksi aktivitas tidak wajar secara cepat. Nah, jadi dari kedua slide ini bisa disimpulkan bahwa keamanan sistem tidak hanya bergantung pada siapa yang bisa masuk, tetapi juga pada bagaimana sistem memantau semua aktivitas di dalamnya. Kegagalan kontrol akses dan audit database seringkali terjadi karena kurangnya kebijakan keamanan,
yang tegas dan pengawasan rutin dengan penerapan multifaktor authentication, pengaturan akses berbasis peran yang ketat, serta audit log yang aktif dipantau, maka keamanan data organisasi akan jauh lebih terjamin. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Udah berapa menit ini ya? Gimana? Banyak yang terus, 25 menit. tapi kan banyak yang Bisa pendek-pendek saja. Nah, di sini yang terakhir yaitu rekomendasi dari kelompok kami. Yang pertama itu ada prosedur keluar karyawan yang ketat. Misal karyawan tadi kan sudah keluar, nah maka kita harus secara sadar menghapus semua akses-aksesnya agar karyawan yang sudah keluar tersebut tidak bisa lagi mengotak-atik sistem kita. Yang kedua adalah terapkan RBAC dan MFA. Seperti tadi dengan teman saya itu tidak semua karyawan bisa mengakses atau mengotak-atik tentang sistem kami, gitulah. Nah, kemudian ada bangun sistem monitoring dan alert. Di sini yaitu kita harus setiap hari memantau, yaitu monitoring, dan ada sistem alert yaitu ini apa namanya? Dia alert itu semacam alarm notifikasi jika ada kejadian yang mengotak-atikkan sistem secara diam-diam. Nah, maka akan ada sistemnya yang akan berbunyi, gitulah. Yang kemudian yang terakhir adalah audit rutin. Di sini kita setiap hari, setiap minggu memantau pergerakan yang ada dalam database. Misal ada select, update, delete, dan sebagian, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya yaitu intinya itu kita harus mengatur hak akses dari sistem kita agar ketat dan diawasi atau mengawasi semua kegiatan yang ada dalam database tersebut. Ya, fungsinya itu agar data perusahaan tidak disalahgunakan oleh siapapun dan selalu aman untuk berjalan dengan lancar. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Shalom.